Terima kasih kamu sudah ngeklik video ini dan selamat datang di Maximos. Nah, pada episode keempat kemarin diceritakan bahwa Om Yudi dan Franz yang lagi habis mantap-mantapan tiba-tiba di apartemennya digedor-gedor orang. Nah, kira-kira siapa ya yang datang? Penasaran kan? Ya udah, langsung aja yuk kita simak episode kelima. Mendengar suara ketukan pintu itu, mereka kocar-kacir. Franz buru-buru berlari ke kamar mandi. Om Yudi mulai memakai bajunya. Suara ketukan pintu itu pun semakin keras. Tak sabar untuk segera dibukakan. Om Yudi lalu melangkah ke arah pintu. Lalu dia mengintipnya. Dia nampak terkejut melihat orang yang datang itu. Om Yudi sangat kebingungan. Sejenak dia mondar-mandir. Lalu dia meminta Franz untuk segera memakai bajunya di kamar mandi. Dia pun lalu merapikan tempat tidurnya. Dan dia membukakan pintu. Seorang wanita masuk dan menampar muka Om Yudi. Tua bangka, kamu tidak tahu diri. Ini yang kamu sebut binting. Iya. Ya, dia adalah Tante Ella, istri dari Om Yudi. Dengan liar matanya memandangi seluruh isi kamar, dia lalu berjalan menuju ke arah kamar mandi. Om Yudi berusaha menghalangi istrinya, tapi Ella terus memaksa masuk ke kamar mandi itu dan membukanya. Franz dengan muka terkejut beradu pandang dengan wanita itu. Ella menatap Franz penuh amarah. Lalu diserangnya Franz. Wanita itu tanpa berkata apa-apa, histeris mendapati suaminya telah serong di belakangnya. Jangan. Sudah cukup. Hentikan. Om Yudi berusaha melerai, tapi berkali-kali dia terjatuh. Ella terus membabi buta. Franz tidak tinggal diam. Dia berusaha menghindari serangan Ella, dan Franz berhasil keluar dari kamar itu. Saat pintu lift terbuka, dia berpapasan dengan Ivan, gebetan Bagus yang baru mau keluar. Ivan masih kebingungan melihat gelagat Franz. Dia terus melangkah menuju ke apartemennya yang melewati sebuah kamar. Kamar itu milik Om Yudi yang masih terbuka. Sekilas dia melihat ke dalam kamar itu, dan samar dia mendengar Tante Ella yang masih ngamuk pada Om Yudi. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Hah? Menjijikkan sekali apa yang kamu lakukan ini. Bagaimana kalau anak-anak kamu tahu? Kalau ayahnya seorang homo. Ivan tersenyum tipis setelah mendapatkan jawaban secara nggak langsung di balik pertemuannya dengan Franz di pintu lift tadi. Sesampainya di kamar, Ivan lalu menceritakan apa yang barusan dia lihat pada Bagus. Mereka hanya tertawa cekikikan. Lalu Ivan kembali menanyakan nomor Chris pada Bagus. Ya, dia kan udah bilang kalau dia nggak tertarik nge-gym. Dia udah secure, jadi nggak usah dipaksa-paksa lah. Ngapain sih? Ya, kan siapa tahu dia berubah pikiran. Gitu loh. Nggak usah. Ivan sangat jengkel karena Ivan terus mengejar-ngejar nomornya Chris. Lalu dia pun menutup teleponnya dan menghubungi Chris. Chris, kalau menurut kamu Ivan tuh gimana sih? Ya, sejauh obrolan tadi sih kayaknya Ivan asik-asik aja sih. Kamu udah lama ya kenal sama si Ivan? Kalian cocok kok, serasi. Ya, sekitar 3 bulanan lah. Udahlah, buruan aja diresmiin gitu. Ngapain cuma temen-temenan doang. Ivan sih pengennya gitu, tapi aku masih entar-entar dulu lah. Gak mau buru-buru. Cocok, masalahnya gitu. Mendengar jawaban Bagus itu, Chris terdiam sesaat. Sampai Bagus memanggilnya berulang-ulang. Chris mendadak jadi sedih. Di benaknya dia mikir, kenapa dia gak seberuntung orang lain yang dengan mudah mendapatkan cinta. Kenapa selama ini dia sering mengalami kegagalan dalam percintaannya. Dan untuk memulainya lagi, bagi Chris itu sangat sulit. Bahkan sekedar hanya untuk mengenal saja susah. Terakhir dengan Franz. Itu pun karena satu pekerjaan. Chris nampak gelisah. Matanya gak juga mau terpejam. Sedangkan malam semakin larut. Dan besok adalah hari pertamanya kembali bekerja. Saat matanya mulai berat, sebuah pesan dari nomor baru masuk ke WA-nya. Chris nampak sudah malas untuk membuka dan membalasnya. Lalu dia pun menghapusnya. Dan Chris pun tertidur.
Aduh, kasihan banget ya buat Chris yang ternyata ya dia merasa kesepian begitu. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya Chris dalam mengarungi percintaannya? Nantikan kembali di Toxic episode ke-6. Sampai jumpa.